Saya ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman, melihat jam sudah pukul 23.30 malam. Saya dan ketiga teman saya sebut saja namanya Ivan, Rizky, Sony memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa saya dan Sony selalu bareng. Karena jalur ke rumah searah dengan jalur ke rumahnya, kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam ini ditemani hujan rintik-rintik dan dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya cukup menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila ada warung nanti. Karena kami memang belum makan sejak tadi siang, setelah saya menyetujui kita pun kembali jalan, dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh, biasanya saya pulang jam 0.30 saja tak seperti ini, walaupun hujan rintik-rintik masih ada orang yang berlalu lantang, namun saya tepiskan pikiran itu, mungkin itu hanya pikiran saya. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali. Saya kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi saya buyar. Tiba-tiba Sony yang ada di depan saya berhenti. "Kenapa san motor lu?" tanya saya kepada Sony. "Tadi gue lihat ada polisi tidur gede banget. Gue hantam aja makanya gue berhenti untuk ngecek takutnya kenapa-napa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidurnya, dan gue dari tadi di belakang lu juga gak lihat lu ngehantam apapun," seru saya. Dan hal ini membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda karena setahu saya dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony ngecek motornya, kita kembali berjalan. Saya melihat-lihat sekitar, ternyata hanya ada saya dan Sony yang berada di jalan itu membuat saya heran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt, dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung-warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong, belum ada iklan yang terpasang. Akhirnya Sony dan saya berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas saya turun dari motor, tiba-tiba saya tersandung papan kilometer yang tingginya selutut, dan cukup membuat kaki saya sakit. Ya sudahlah. Faktor dingin dan sedikit kecapean membuat saya tidak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Setelah kami duduk, keluarlah ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri, dan menyapa dengan ramah. "Pesan apa mas?" tanya ibu warung sambil tersenyum. "Pesan kopi 2 bu. Kalau ada makanan ringan, seperti roti juga pesan 2 ya bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuat kopi. Sambil menunggu, saya pun iseng-iseng bertanya kepada suami ibu warung, "Warungnya buka 24 jam pak?" tanya saya. "Iya mas, saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali pak dan jalan begitu sepi sekali," ujar saya, dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini mas kopin sama rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhi kopi dan roti yang kami pesan. "Oh iya, terima kasih ya bu," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga." "Dingin-dingin begini enak loh mas untuk isi perut," ujar ibu warung. "Iya bu, terima kasih," jawab saya. Sampai saya dan Sony habiskan tanpa tersisa. Sehabis makan saya bayar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam. Beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa bu?" ujar Sony. "Semuanya 20.000 mas," jawab ibu warung. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat saya menuju motor, lagi-lagi saya tersandung papan kilometer. Saya pun melihat di sana tertulis KM 12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun mulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti.
Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri. Karena kali ini saya sudah tidak sejalur lagi dengan dia, dan rumah saya masih agak jauh. Anehnya, di jalan yang menuju rumah saya tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang berlalu lantang. Sial, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gue kelelahan, gumam saya. Sesampainya di rumah, saya sholat Isya dan membersihkan diri, mata pun belum mau menutup. Saya pun mendengarkan lagu, tiba-tiba HP saya berdering, ternyata Sony. Tadi lu ngerasa aneh gak selama perjalanan pulang, Dit? Tanya Sony. Iya asih, jawab saya. Kirain gue doang, Dit. Motor gue pas dicek di rumah, ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantam polisi tidur gede banget cuy, ujar Sony. Iya syukur deh San. Sorry gue capek banget nih, gue tutup dulu ya. Besok di kampus aja ngomonginnya, ujar saya. Oh oke Dit, ujar Sony. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Seperti biasa alarm HP saya pukul 5 pagi. Mata terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya saya karena melihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar saya dengan muka pucat dan tanpa ekspresi. Sepertinya saya antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi. Sialan, apalagi ini? Saya pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Saya pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya saya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan saya melihat papan iklan besar. Setelah saya dekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM12 yang membuat saya tersandung semalam. Dan betapa kagetnya saya, karena tepat di sebelah kiri papan iklan ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang, namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian, entah saya berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas saya lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, ini membuat saya gemetar dan saya cepat-cepat untuk segera pergi dari tempat itu. Karena saya belum sarapan dan gemeteran, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. Bu, nasi uduknya satu ya, ujar saya. Iya mas, jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangat ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali? Gumam saya. Ini mas nasi uduknya. Ibu itu memberikan nasi uduk pesanan saya. Iya terima kasih bu, jawab saya. Rasa penasaran membuat saya bertanya pada ibu itu. Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali? Tanya saya. Oh tidak dek. Kalau malam di sini lumayan rame. Apalagi ditambah truk-truk yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam. Jawab ibu itu. Oh begitu ya bu, ujar saya. Kenapa mas? Kok muka mas pucat begitu? Tanya ibu itu, dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian yang semalam. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung dan menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di belakang kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja, ungkap ibu itu. Saya sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini saya merasakan hal seperti semalam, ujar saya.
Ya kemana-mana banyakin doa ya mas, timpal ibu itu. Setelah mendengarkan penjelasan ibu warung itu, saya pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar saya tadi bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya saya tidak memberi hal ini ke Sony. Saya takutnya dia jadi trauma akan hal ini. Demikian cerita ini saya buat berdasarkan kisah nyata yang saya alami sendiri. Sampai jumpa di lain cerita, terus ikuti channel ini biar cerita saya terus berlanjut. Bye bye.